Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Murhadi SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenak tahun 2025 dengan NIM 2518616, asal LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi bahasa Inggris. Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Baitul Adama dengan materi simple present tense. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Good morning. How are you today? And you? I am fine too. I'm very well today. Bagaimana keadaannya? Sehat? Berarti semangat sekali ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kekurangan. Ada kekurangan? Ada yang tidak hadir? Tidak. Berarti sehat semua untuk hari ini ya? Ya. Berarti belajarnya kondusif ataupun optimal lah kita belajar untuk hari ini ya. Karena hadir untuk belajar semua. Kemudian sebelum kita belajar berarti kita berdoa. Kita persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Doa dimulai. Terima kasih. Thank you for Chief untuk membacakan praying to us, untuk membacakan doa untuk kita. Selanjutnya kita cek keadaan kelas, apakah kondusif ataupun sudah bersih ataupun tidak. Silakan untuk bangun dulu, kita periksa dulu, kita lihat dulu keadaannya. Sudah bersih? Sudah tulak kemas sudah bersih? Coba dilihat di lacinya, kadang ada. Lansari? Sudah bersih? Sudah. Sit down. Silakan duduk. Jadi keadaan lokal sudah bersih, keadaan pun sudah ada semua. Berarti kemudian ada absen dulu ya. Yang pertama, Aldila Faradilla. Present ya. Kemudian Atikah Munawarah. Present. Kemudian Eli Maisara. Present sir. Bisa jawab present sir. Then Fitria Khadista Putri. Present sir. Nauratul Hamdiah. Oke. Berarti untuk hari ini untuk hadir semua. Ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran semua. Next, berarti sebelum kita mulai untuk pelajaran inti, ada belajar tentang minggu lalu ada belajar tentang past tense. Ya kan, masih ingat dulu? Masih ingat? Tentang past tense. Apa itu past tense? Nora, apa itu past tense? Past tense adalah bentuk kata bahasa yang digunakan untuk berbicara tentang kejadian. Yang lain ada tentang past tense? Yang lain? Tentang minggu lalu, kegunaan past tense-nya.
Minggu lalu ada pelajaran minggu lalu seperti I was ago. Was itu kata past, kata minggu lalu. Ada? Ada. Dah ingat kan? Ada. Kata minggu lalu. Pelajaran minggu lalu tentang past tense. Kemudian kita akan belajar tentang simple present tense. Ada yang ingat? Ada yang tahu apa itu present tense? Simple present tense. Apa itu? Sebelum kita belajar pada pokoknya, apa itu? Simple present tense adalah yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Berarti biasanya yang berlangsung ataupun oke, tepuk tangan. Terima kasih. Berarti ada yang tahu berarti sedang kebiasaan ataupun sedang terjadi ataupun kebiasaan. Itu adalah present tense. Lain ada? Kadang-kadang lain? Nah, contohnya, penggunaannya. Contohnya seperti Seperti get up, boleh. Lain? Oke. Lain? Get up, oke. Breakfast ataupun go to bedroom. Itu adalah bentuk-bentuk kalimat simple present tense. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak harus mampu memahami tentang kegunaan simple present tense. Kegunaan kalimat simple present tense. Yang kemudian, yang kedua, mampu memahami kalimat simple present tense. Yang ketiga, mampu membuat. Yang ketiga, membuat. Yang pertama, memahami. Yang kedua, mampu memahami kalimat. Yang ketiga, mampu membuat kalimat. Kalimat sederhana. Seperti I go to school ataupun I go to kampus. Itu mampu membuat sebuah kalimat dalam bentuk simple present tense. Itu tujuan belajar kita. Tujuan belajar kita intinya daripada simple present tense adalah untuk memahami tiga ini saja. Yang pertama untuk kegunaan kalimatnya, yang kedua untuk memahami kalimat simpelnya, yang ketiga untuk membuat kalimat yang sederhana. Itu tujuan belajar simple present tense pada hari ini. Kemudian simple present tense itu yang inti yang mau kita belajar pada hari ini. Simple present tense adalah yang digunakan ketika suatu kejadian yang sedang berlangsung, sedang terjadi saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali, ataupun dalam kebiasaan. Seperti itu ada contohnya, bangun pagi, get up, wake up, kemudian have a shower berarti mandi, kemudian have breakfast berarti sarapan pagi, sarapan siang, makan siang, listen to music atau kebiasaan musik, kemudian go to work atau kemudian ada yang bekerja, itu kebiasaan sehari-hari. Ataupun make a dinner, kemudian melihat internet, kemudian ada juga go to bed, ada kemudian tidur kembali. Ini contohnya adalah daripada simple present tense. Kemudian tense ini merupakan tense yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Ada yang lalu saya sudah belajar tentang past tense. Kemudian ini adalah simple present tense. Kemudian ada present continuous tense. Ada kalau dalam bahasa Arabnya ada fi'il madhi, mudhari,
kemudian masdar. Itu sama juga. Ada past, ada simple present, keadaan yang terjadi ataupun kebiasaan terjadi ataupun continuous. Selanjutnya, jadi selanjutnya setelah present continuous, berarti akan terjadi. Itu ada berapa macam. Ini dulu tentang present simple, present tense. Ada yang ingin bertanya tentang keadaan kalimat ataupun kegunaan daripada simple present tense? Apa itu present kegunaannya? Wake up, apakah itu wake up saja? Wake up saja ataupun itulah kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Kemudian rumus. Rumus yang kita akan pelajari daripada simple present tense. Itu yang harus diingat, ada rumusnya untuk membuat suatu kalimat, untuk menciptakan suatu kalimat, memahami suatu kalimat. Untuk membentuk kalimat tense ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar ataupun verb one kan. Verb one, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s plus subject plus es. Itu untuk orang ketiga. Contohnya subject, verb, kemudian sentence. Untuk subjeknya I, you, they, we. Itu untuk subjek yang pertama. I, you, they, we. Bukan go ini verb. Ini subjek. Ini subjeknya. Kemudian ada she, he, it. She, he, it. Ini untuk subjek. Kemudian nanti untuk gunaan verb one ini. Ini kata dasar, bentuk dasar. Ini verbnya. Kemudian ini sentence-nya. Berarti we ataupun I untuk membuat sebuah kalimat. I go to the school by bus. I go to school by bus. Ataupun tidak kita pakai I, kita pakai you. Berarti you go to the school by bus. Ataupun tidak kita pakai you, kita pakai they. Mereka. They go to school by bus. Ataupun we. We go to the school by bus. Saya pergi ke sekolah dengan bus. Kamu pergi ke sekolah dengan menggunakan bus, ataupun kita pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Kemudian untuk subjek she, he, it. She, he, it. She, begitu juga. She goes. Karena ini verb one tambah subjek tambah is untuk she, he, it. Berarti tambah lagi seperti go. Ditambah as. Berarti she goes to the. Semuanya paham? Okay. Jadi untuk fokus dulu, kita ice breaking dulu. Ice breaking. Tepuk fokus. Mat. Tepuk fokus. Lihat. Mendengar. Fokus. Oke. Kemudian coba bacaan Noratul yang penggunaan dari pertama, kedua. Dibaca, diulang, dibaca. Please get up. Okay. Kenapa? Get up. Okay. Dan baca penggunaan present tense. Penggunaan simple present tense.
Up your voice. Angkat suaranya. Penggunaan Simple present tense. Satu, kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Kejadian Yang berulang yang berlangsung saat ini. Kemudian I go to school to school by motorcycle by motorcycle motorcycle every day. every day. Kemudian nomor 2, next nomor 2, untuk menunjukkan Suatu fakta kejadian secara umum. The President of Indonesia the President of Indonesia is Prabowo Subianto. Oke, sekarang baca yang voice, up your voice dengan suara yang Penggunaan simple present tense. 1. Kejadian berulang yang berlangsung saat ini. I go to school by motorcycle every day. Daddy sleep 7 hours every night during the week. Oke. Nomor 2. Untuk menunjukkan suatu fakta ataupun kejadian secara umum. The President of Indonesia, Prabowo Subianto. The snake has no legs. Oke, thank you. Berarti snake has no leg, berarti ular tidak memiliki kaki, tidak punya leg, tidak no leg, berarti tidak punya kaki. Itu dipahami. Berarti penggunaan kalimat simple present tense ada secara umum, berarti fakta kejadian umum. Berarti contohnya, saya sedang sakit gigi, ataupun saya sedang sakit. Berarti keadaan sakit saya adalah fakta yang terjadi pada hari ini. Nah, kemudian kejadian berlangsung saat ini. I go to school, I go to bedroom. Contoh-contoh lain berarti I go to bedroom, saya pergi ke kamar mandi, ataupun I go to school, kampus, dan lain. Itu bentuk-bentuk kalimat yang berlangsung ataupun sedang berlangsung. Nah, mulai dari sekarang buat tiga kelompok. Oke, mulai 2 menit dibuat 3 menit dah. Yang rapi. Ready? Siap? Jadi, saya bagikan LKPD ataupun lembaran kerja peserta didik untuk dikerjakan, kemudian dipresentasikan di depan. Dibuat di depan, dipresentasikan. Baik itu mau dibaca boleh ataupun ditulis. Kalau mau tulis satu kelompok, kemudian satu kelompok lagi membaca, kemudian satu kelompok lagi membaca dan menulis mungkin. Write 5 sentence of simple present tense in positive, negatif, dan interrogatif. Jadi buatkan 5 kalimat. 5 kalimat Kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalimat present tense, simple present tense dalam bentuk positif. Sudah? Okay, thank you. Okay, don't forget. Jangan lupa, berarti write your name, tulis nama di kertas masing per kelompok. Your name. Nama kelompok A, B, C. A, B, C. Berarti tulis nama. Dikerjakan 20 menit. Ada bentuk kata interrogatif, ada bentuk kata
positif atau bentuk kata Negatif. I go. negatif. Di lembaran kerjanya berarti jangan lupa tulis nama. Berarti untuk penilaian, oke? Oke. 3 menit sudah berlalu. Kita 17 menit lagi, lebih kurang. Oh, dari sini sampai sini kembali. Full. Ya, oke, karena baca itu. Full. Full. Oke, wait, tunggu sebentar. Lina Nino. Wait. Anjir. Ini dibaca nanti ya. Manduk ibu perkenalkan diri Manduk. Perwakilan desa Cikarang. Baru. Perwakilan benar. Lahir betul. Oke, dua saja. In here, all in. Gitu. Oke. Ini ini ke we, he, she, he. We, he, she, he. Boleh. Oke. Bla 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 titik. Do not like pizza. Oke. Ini kan sudah ada pizzanya. Yang kurung ini tidak ada salah lagi. Jadi dalam kurung ini dipindahkan, dijadikan kalimat simple present tense. Jadi maka menjadilah ini. Oke, itu yang pertama I untuk A, yang untuk B ya. Do you have read newspaper? Jadi do you number 1 read newspaper today. Read nomor 4 newspaper nomor, ya berarti ini semari tahu. Oke. Do you watch? Berarti do you play? Di mana ini? Nomor berapa? Nah, nomor 3. Berarti play apa ini? Volleyball. Ini volleyball. Berarti ini nomor 3 B ataupun begini. Anak kecil pun SD itu. Berarti kalimat-kalimat yang ada tu ada 5. Yang pertama, setelah kami meneliti, melihat, mengamati, berarti ada 5, ada beberapa, tapi yang kami dapat baru 5 karena keterbatasan waktu. Nah, berarti yang pertama bla bla bla, kedua ketiga. Dibaca aja biar cepat waktu. Oke, waktunya 2 menit lagi. Oke, saya siap untuk kelompok. Ini tiga-tiganya tampil. Yang pertama mungkin tulis di papan, dipresentasikan di papan tulis. Enough, ada siap? Oke, untuk kelompok A, silakan dipresentasikan. Perkenalkan diri, kelompok mana, dasar di kelompok mana, siapa-siapa anggota kelompoknya, yang diwakili oleh siapa di kelompoknya. Jadi untuk kelompok di lembaran kerja pertama kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aliza dan sebelah saya anggota saya. Perkenalkan, nama saya Leda Rahman. Anggota kelompok lain ada silakan. Silakan. Write 5 sentences of simple present tense in positive, negative, and interrogative. Di kalimat-kalimat yang positif, interrogatif, dan interrogatif. Oke. Mas,
day. She lives in Jakarta. We visit your grandparents once twice. That go to school every day. He works as a teacher. 2. Kalimat negatif. I do not play the guitar every day. Negatif ya. Yeah. She does not live in Jakarta. We do not visit your grandparents on flight. That do not go to school every day. He does not work as a teacher. 3. Kalimat interrogatif. Kalimat Interrogatif. pertanyaan. Yeah. Do I play the guitar every day? Does she live in Jakarta? Das bukan dus. Das. Don't das. Does she live in Jakarta? Do we visit your grandparents monthly? Do they go to school every day? Does he work as a teacher? Okey. Terima kasih applause-nya yang luar biasa untuk kelompok A. Terima kasih yang luar biasa saya ucapkan untuk kelompok A. Berarti kesimpulan, berarti sudah belajar tentang simple present tense. Kemudian kita mengambil intisari ataupun kesimpulan daripada pembelajaran hari ini, itu tentang simple present tense. Yang pertama, simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Untuk menyatakan kebiasaan. Berarti sehari-hari. Itu adalah simple present tense. Sudah paham kesimpulannya? Sudah. Okey. Refleksi untuk pelajaran simple present tense. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran ini? Lagi? Lain lagi? Karena ada fokus dan kelompok dan kami dapat memenangkan materi hari ini. Okey. Next, ada pertanyaan, ada mau sanggah? Ada. Apa? Penggunaan past tense apa, Pak? Untuk menggunakan kalimat kebiasaan sehari-hari seperti breakfast. Bapak, past tense apa continuous tense? Past tense. Past tense. Past tense berarti sudah lampau. Simple present tense sedang terjadi, kebiasaan sekarang. Kemudian continuous tense yang akan datang. Berarti I have go to school tomorrow. Berarti saya sudah pergi sekolah kemarin. Saya sudah makan kemarin. Saya sudah membayar SPP kemarin. Itu bentuk continuous tense, bentuk-bentuk continuous tense. Okey, untuk kita padati saja pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup, mohon dibaca doa penutupnya. Okey, dimulai.
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih dan kurang-kurangnya lebih saya mohon maaf. Taufikum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.